Badan Pelaksana Sinode ke-28 GKJ mengundang seluruh jemaat gereja-gereja sesinode GKJ beribadah bersama-sama tanggal 21 Mei dan akan disiarkan lewat kanal YouTube Sinode GKJ jam 6 pagi sudah bisa diakses. Dan dalam rangka memenuhi kebutuhan masing-masing gereja yang berbeda-beda, maka Bapelsin juga menyediakan file berkaitan dengan liturgi, khotbah tertulis maupun juga video ibadah tanggal 21 bisa diunduh di link yang akan diberikan kepada Bapel kelas seluruh Sinode GKJ. Sekali lagi, mari kita beribadah bersama-sama dalam perjumpaan untuk memuliakan Tuhan, menghayati iman kita dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Kita akan bersekutu, berkumpul bersama-sama dengan gereja-gereja sesinode GKJ. Biarlah semuanya ini demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Mari ibadah bersama. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat mengikuti ibadah Minggu Paskah kelima, meskipun saat ini kita berada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat karunia, juga kesehatan bagi kita semua. Pagi ini, majelis akan menyampaikan beberapa warta jemaat. Yang pertama, nama-nama calon anggota majelis gereja. Oleh karena ada beberapa anggota majelis yang sudah habis masa pelayanannya pada bulan Juli tahun 2020, maka telah diajukan nama-nama calon anggota majelis GKJ Condong Catur. Nama-nama calon anggota majelis gereja periode pelayanan tahun 2020 sampai tahun 2023 sebagai berikut. 1. Bapak Catur Rudatin Suasono. 2. Saudara Bramantyo Asih Mirmo. 3. Bapak Jantan Fibrianto Wahyu Nurwijaya. 4. Bapak Rustanto. 5. Bapak Slamet Sunarto. 6. Bapak Ardi Setyo Nugroho. 7. Bapak Basuki. 8. Ibu Titi Handayani. 9. Ibu Sulestiorini. 10. Ibu Feni Kusumaningtyas Palupi. 11. Ibu Nugrohowati Setyoningsih. Warta jemaat yang kedua, persembahan yang masuk sampai dengan tanggal 26 April 2020 sebanyak Rp8.359.000. Warta jemaat selanjutnya dapat dilihat pada warta gereja yang sudah dikirim. Saudari dan saudara yang terkasih, dengan bangkit berdiri, marilah kita memasuki ibadah kita dengan memuji Tuhan. Marilah kita menyembah yang maha besar dalam nyanyian syukur dengan bergemar. Beri seumatnya yang
Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus, beserta saudari dan saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Saudari dan saudara yang terkasih, marilah kita menanggapi sapaan rahmat dari Tuhan dengan memuji namanya. Marilah kita menyanyikan nyanyian baru bagi Allah. Marilah kita bersorak-sorai bagi Raja kita. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah sabda Yesus Kristus, Tuhan kita, menurut kesaksian Injil Matius 7 ayat ke-21. Ketika kita bersedia memeriksa diri masing-masing secara jujur, akan tampak jelas betapa kita seringkali beribadah kepada Tuhan tetapi gagal, bahkan enggan melakukan kehendak-Nya. Kita pun acap kali mengaku diri percaya kepada Kristus, tetapi sikap hidup kita justru jauh dari, bahkan berseberangan dengan sikap hidup Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita mengaku di hadapan Allah dan sesama kita bahwa kita telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Kita berdosa, kita sungguh berdosa. Marilah kita memohon belas kasih dan pengampunan dari Tuhan. Ya Tuhanku, kasihanilah daku. 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 Saudari dan saudara yang terkasih, bagi setiap kita yang telah bersedia mengakui serta menyesali segenap dosa dan pelanggaran kita, ada pengampunan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sebagaimana sabda Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 5 yang demikian.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan bagi kita. Syukur kepada Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, marilah kita tanggapi berita anugerah yang begitu indah ini dengan kesanggupan untuk melakukan kehendak Bapa Surgawi dalam kehidupan sehari-hari kita di dunia. Kini marilah kita kembali memuji Tuhan. Marilah kita menyatakan keagungan kasih-Nya yang tiada bandingnya, yang kekal, teguh dan mulia. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal, teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Ibu, bapak, saudari dan saudara, kita tentu bersuka cita karena kasih Allah yang begitu agung dan mulia itu, Allah berkenan mengampuni dosa kita. Tetapi pengampunan Allah adalah juga panggilan bagi kita untuk bersedia memperbaharui kehidupan menjadi semakin seturut dengan kehendak-Nya. Oleh sebab itu, sebentar lagi kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari isi Alkitab kita. Kita ingin mencari kehendak Tuhan di dalamnya. Marilah kita berdoa untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sungguh mensyukuri, bahkan bersuka cita atas anugerah pengampunan-Mu bagi kami. Dan terlebih pada saat ini kami pun masih diliputi rasa syukur dan sukacita karena kami masih terus merasakan, masih terus menghidupi, dan masih terus mengambil bagian dalam kebangkitan Kristus sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, sejenak lagi kami akan membaca, mendiskusikan, serta merenungkan sebagian dari isi Alkitab kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk dapat memahami serta menghayati maknanya. Pun tolonglah kami untuk dapat mewujud nyatakan kebenarannya dalam keseharian hidup kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami memohon. Amin. Kita akan kembali mempersiapkan diri kita untuk menyambut sabda Tuhan dengan menyanyikan Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup
Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara, pembacaan Alkitab kita pada hari ini saya ambil dari bahan bacaan Injil, yakni dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 14. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk membacanya secara bertanggapan. Saya akan membacakan ayat-ayat yang ganjil, dan saya harap Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara berkenan untuk membacakan ayat-ayat yang genap. Jadi mari kita bersama membaca secara bertanggapan Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 14. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bagi perikop kita pada saat ini, Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang bersedia mendengarkan, merenungkan, serta memerjuangkan kebenarannya di dalam keseharian hidup kita. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya,
Apakah ibu bapak, saudari dan saudara, baik yang di rumah maupun yang di gereja pada saat ini, pernah mendengar istilah Symbolum Apostolicum? Oke, kita ganti. The Apostle Creed. Mungkin masih kurang familiar ya. Kita ganti lagi. Pengakuan iman rasuli. Nah, saya yakin semuanya sudah pernah mendengar. Bahkan sebagian besar di antara kita sudah hafal di luar kepala pengakuan iman rasuli. Hampir tiap minggu, atau malah bukan hampir ya, bahkan tiap minggu kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, pernahkah kita ketika mengikrarkan pengakuan iman rasuli itu, atau ketika membacanya, ketika mengingatnya, merasa ada sesuatu yang kurang dari pengakuan iman rasuli ini? Ada enggak? Ada beberapa pihak yang lalu mengkritisi bahwa pengakuan iman rasuli atau Symbolum Apostolicum ini kurang elaboratif. Apa ya itu ya? Kurang canggih, kurang sophisticated, kurang mendetail, kurang filosofis, kurang konseptual. Paling tidak kalau dibandingkan dengan pengakuan iman Nikea Konstantinopel atau Symbolum Nicaenum. Misalnya saja kita bandingkan mengenai pengakuan tentang Yesus Kristus. Kalau di dalam pengakuan iman rasuli kan sekadar dikatakan, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan selanjutnya. Sementara kalau kita membandingkan dengan butir tentang Kristus Yesus di dalam pengakuan iman Nikea, kita akan mendapatkan pemaparan yang sangat elaboratif. Dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat. Jadi sangat filosofis, sangat konseptual, berbicara tentang kesatuan hakikat dan lain sebagainya. Tapi menurut saya, kalau kritiknya itu bagi saya, ya masih mendingan pengakuan iman rasuli, karena saya tidak bisa membayangkan kalau kita harus menghafal atau mengingat-ingat mengenai pengakuan iman ini seturut dengan pengakuan iman Nikea. Waduh, itu nanti menghafalnya bisa 12 tahun sendiri nanti. Nggak cukup katekisasi 6 bulan atau setahun itu. Nanti bisa panjang banget katekisasinya. Tapi ibu bapak, saudara dan saudara, pada saat ini menurut hemat saya ketika kita membaca perikop Yohanes 14 ayat 1 sampai 14, khususnya ketika kita membaca dan mencermati ayat 12, kita akan mendapati bahwa ada sesuatu yang kurang dalam pengakuan iman rasuli kita. Saya akan membacakan ayat 12 untuk kita semua sekali lagi. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Saya akan ulangi sekali lagi. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Nah, ketika diperhadapkan, ketika diperjumpakan dengan ayat 12 ini, menjadi kentara bahwa pengakuan iman rasuli kita ini miskin pemaparan tentang
pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus. Di dalam pengakuan iman rasuli kita hanya berbicara tentang Yesus yang lahir, tahu-tahu ujuk-ujuk, skip begitu ya, langsung menderita, mati, dikuburkan, bangkit, naik ke surga, datang kembali menghakimi. Jadi tidak ada pemaparan, tidak ada penjelasan, tidak ada petunjuk tentang apa yang dilakukan Yesus terhadap masyarakatnya selama ia hidup, berkarya dan berjuang di tengah masyarakat. Sekali lagi, Yesus di dalam pengakuan iman rasul itu lahir, tahu-tahu ujuk-ujuk sudah menderita, mati, dikuburkan dan seterusnya. Karya dan pekerjaannya dikesampingkan, dilewatkan begitu saja. Oleh sebab itu tidak heran ketika kemudian banyak di antara kita yang kemudian percaya atau beriman kepada Yesus itu sangat menekankan ortodoksi. Ajaran, dogma, doktrin yang benar. Padahal di dalam Injil Yohanes tadi kita melihat bahwa penulis Injil Yohanes justru sangat menekankan ortopraksis. Percaya kepada Yesus bukan semata-mata, bahkan bukan terutama memiliki pemahaman konseptual tentang Kristus, bukan terutama lalu merasakan secara afektif di dalam hati saja betapa Kristus adalah juru selamat. Tetapi menurut penulis Injil Yohanes, percaya kepada Kristus adalah berarti secara praksial memiliki laku hidup yang seturut, yang serupa dengan Kristus. Melakukan pekerjaan-pekerjaan Kristus bahkan yang lebih besar daripada itu. Oleh sebab itu tidak heran jika kemudian ada kekecewaan-kekecewaan terhadap para pengikut Kristus. Salah satunya yang seringkali dibahas atau dikutip orang adalah kekecewaan seorang Mohandas Gandhi. Kita mengenalnya dengan sebutan Mahatma Gandhi. Konon pada suatu kesempatan Gandhi berjumpa dengan seorang misionaris bernama E. Stanley Jones. Dan Pak Jones bertanya kepada Gandhi, karena Jones tahu bahwa Gandhi ini sejatinya mengagumi Kristus. Dia konon katanya senantiasa membawa nukilan khotbah di bukit, termasuk juga dia sangat menyukai doa Bapa Kami. Lalu Jones tergelitik untuk bertanya, Pak Gandhi, kalau Anda begitu mengagumi Kristus, kenapa Anda tidak masuk menjadi seorang Kristen saja? Gandhi dikisahkan menjawab dengan sangat tegas. I like your Christ, but I do not like your Christians. Because your Christians are so unlike your Christ. Saya memang mengagumi Kristusmu, saya mencintai Kristusmu, tetapi saya tidak bisa menyukai dan mengagumi orang-orang Kristen. Kenapa? Karena kalian orang Kristen sangat berbeda, bahkan berseberangan dengan Kristus kalian. Dan itu terjadi karena apa? Karena memang kita seringkali percaya dengan terlalu menekankan ortodoksi dan mengesampingkan ortopraksis. Oleh sebab itu kita perlu sebetulnya melakukan penelitikan sejarah. Mencari tahu apa sih makna percaya kepada Kristus pada masanya dan pada masa penulisan Injil. Nah, Ibu Bapak, Saudara dan Saudara, kata percaya itu lazimnya diterjemahkan dari kata kerja Yunani pisteuo dan kata bendanya adalah pistis. Berdasarkan penelitikan sejarah, ternyata kata pisteuo dan kata pistis ini tidak sekadar percaya secara konseptual. Tidak sekadar percaya di dalam hati. Dieter Georgi dalam hal ini
mencatat di dalam artikelnya yang berjudul God Turned Upside Down mengenai bagaimana kata pistewo dan pistis ini lalu dipahami pada masanya. Pada masa Yesus dan masa penulisan Injil, kata ini berarti seperti ini. Georgi mencatat, faith does not exhaust its meaning. Faithfulness or loyalty, which includes the notions of trust, comes nearer to the usage of the term. Jadi ini bukan masalah sekadar percaya saja. Karena pistewo dan pistis itu lebih dekat dengan kesetiaan, dengan mempercayakan diri pada sesuatu yang dipercaya itu. Jadi sekali lagi ini bukan masalah percaya di dalam pikiran dan hati saja, tetapi bagaimana seseorang menunjukkan kesetiaannya dan bagaimana seseorang mempercayakan dirinya kepada sesuatu yang dipercaya itu. Dan penulis Injil Yohanes menangkap ini dan menyatakan bahwa kalau begitu percaya kepada Yesus itu adalah tentang bagaimana seseorang melakukan pekerjaan Kristus, bahkan melakukan hal-hal yang lebih besar daripada itu. Dan sebetulnya ini bukan sesuatu yang sama sekali baru disadari di dalam sejarah kekristenan. Pada abad ke-15 ada seorang teolog besar dari kota Kempen, namanya adalah Thomas, dan dia disebut sebagai Thomas A. Kempis atau Thomas dari Kempen. Dia memunculkan sebuah istilah. Bagi dia beriman kepada Kristus adalah mengenai imitatio Christi, menjadi serupa dengan Kristus. Dan belakangan ini, di abad ke-21, ada seorang pakar perjanjian baru yang lalu mengajukan atau mengusulkan sebuah istilah yang baru. Namanya adalah Ben C. Blackwell. Pak Blackwell mengajukan istilah Christosis atau Christification. Menjadi Kristus. Artinya apa? Mengasimilasi identitas Kristus. Mengambil identitas Kristus. Melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Kristus. Dan semuanya berakar kembali ke sini. Bahwa percaya kepada Kristus adalah berarti melakukan pekerjaan-pekerjaan Kristus. Bahkan yang lebih besar daripada itu. Dan menurut hemat saya, inilah yang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Inilah yang sangat-sangat dibutuhkan oleh dunia kita. Masyarakat kita tidak terlalu membutuhkan orang-orang yang ahli, bahkan bersemangat membela mati-matian ortodoksi. Yang terjadi nanti malah cuma padu, eyel-eyelan. Tetapi masyarakat kita, dunia kita sangat membutuhkan orang-orang yang laku hidupnya, cara hidupnya, sikap hidupnya, praksis hidupnya serupa dengan Kristus. Itu yang dibutuhkan. Contohnya, Ibu Bapak, Saudara dan Saudara, ketika kita sekarang ada di dalam krisis terkait dengan COVID-19. Bagi saya sikap hidup yang serupa dengan Kristuslah yang kita butuhkan. Contoh, kita tahu bahwa Kristus bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati, begitu ya. Menjadi serupa dengan Kristus bukan berarti Anda nanti datang ke rumah sakit Sarjito atau rumah sakit yang menjadi pusat perawatan penderita COVID lalu ngeyel masuk gitu. Saya mau menyembuhkan, saya mau membangkitkan. Lalu di sana, dalam nama Yesus, semua yang sakit karena COVID-19
tenaga medis yang tertular semuanya sembuh, semuanya pulih. 53 orang yang menjadi ODP, PDP saat ini semuanya pulih. Ya enggak gitu juga kali. Tapi lalu bagaimana menjadi serupa dengan Kristus? Mungkin sesederhana menggunakan ini. Masker. Menggunakan hand sanitizer. Kenapa? Karena ada penelitian bahwa basic reproduction number atau R0-nya COVID-19 itu 5,7. Artinya apa? Artinya setiap satu orang yang terjangkit COVID-19 itu rata-rata menularkan kepada 6 orang. Dan kita bisa bayangkan 6 orang ini akan menularkan atau menulari 36 orang. 36 ini akan menulari berapa lagi? Ini berkembang begitu rupa. Nah, kita bisa menjaga orang lain jangan sampai sakit. Dan menjaga jangan sampai orang lain lalu mengalami kasus yang severe bahkan mati sesederhana dengan memakai masker. Dengan menjaga kebersihan, menggunakan hand sanitizer, mencuci tangan. Sesederhana itu. Itu saja banyak yang berkeberatan. Alasannya, aduh kalau pakai masker sumpek nggak bisa bernafas. Ya memang. Kristus pun ketika dia melayani orang banyak juga tidak nyaman. Tetapi itu panggilan kita menjadi serupa dengan Kristus. Contoh selanjutnya, kita tahu bahwa Kristus juga memberi makan. Banyak orang bahkan. 5.000 orang itu laki-laki, belum termasuk anaknya atau istrinya dan lain sebagainya. Kita mungkin membayangkan bagaimana caranya kami memberi makan 5.000 orang. Ya enggak perlu 5.000 orang juga. Anda bisa, kita bisa memberi makan 1 orang saja. Tetapi kita bisa melakukannya hari lepas hari, setiap hari. Kalau Kristus 5.000 orang dalam waktu sehari saja. Tetapi kita mungkin bisa memberikan makan kepada 1 keluarga atau mungkin 1 orang setiap hari. Sampai nanti krisis ini lewat. Seperti halnya yang disampaikan atau ditegaskan oleh Ibu Teresa. If you can't feed 100, then feed just 1. Kalau Anda memang tidak bisa memberi makan 100 orang, tidak apa-apa. Berilah makan 1 orang saja. Lakukan itu dengan setia. Dengan seperti itu Anda sudah melakukan pekerjaan Kristus bahkan lebih besar daripada itu. Dan kalau kita tahu bahwa bulan Mei ini diawali dengan Hari Buruh, May Day, tanggal 1 Mei yang lalu. Saya sebetulnya sedikit prihatin, karena saya lalu mengamati sebenarnya dan menanti. Kira-kira gereja-gereja, jadi bukan hanya GKJ Condong Catur, tapi gereja-gereja, itu bicara apa soal nasib buruh? Ternyata jarang sekali ada pembicaraan soal itu. Seolah-olah buruh itu bukan bagian dari gereja, seolah-olah buruh itu tidak penting bagi gereja. Ataupun kalau ada pembicaraan, itu malah pembicaraan yang ngerasani. Buruh itu ngapain toh demo terus bikin macet, buruh itu ngapain toh kok menuntut ini dan menuntut itu. Saya menduga bahwa yang ngomong seperti itu tidak pernah menjadi buruh dan tidak pernah hadir di dalam aksi-aksi demo itu dan tidak tahu apa yang mereka perjuangkan. Dan saya menduga yang tidak peduli pada nasib buruh juga tidak membaca sabda Kristus di dalam Lukas 4 ayat 18. Di situ dijelaskan, dinyatakan dengan sangat tegas, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Jadi Yesus berdiri bersama dan bagi orang miskin. Maka saya yakin kalau Yesus hadir saat ini, Dia tidak akan mengabaikan para buruh. Dia akan hadir dan berjuang bersama dan bagi para buruh. Dan
Dan seharusnya gereja kalau memang mau menjadi serupa dengan Kristus harus lebih aware. Harus lebih ada pembicaraan tentang apakah peraturan undang-undang ketenaga kerjaan kita sudah fair. Atau jangan-jangan ini lebih mengeksploitasi para pekerja. Lalu misalnya kita juga perlu memperbincangkan, menelisik, mengkritisi. Seperti apa sih Omnibus Law yang sedang digodok ini? Apakah betul ini lalu lebih menguntungkan investor atau ini juga menguntungkan para pekerja? Kita perlu memperbanyak diskusi ini dan gereja juga perlu melakukan sesuatu dan bersuara sesuatu soal ini. Karena dengan cara seperti itulah mengikut Kristus, gereja bisa menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan ada banyak cara-cara yang lain Ibu Bapak, Saudari dan Saudara. Tapi intinya adalah pada saat ini kita diingatkan kembali. Percaya, beriman kepada Kristus itu bukan hanya masalah ini dan ini. Tetapi masalah praksis, laku hidup. Kita dipanggil untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Imitatio Christi. Kita dipanggil untuk menjalani proses Kristosis atau kristifikasi. Kiranya Sang Kristus sendiri yang memampukan kita menjadi semakin serupa dengan dirinya. Amin. Saat teduh bagi kita, dan di saat teduh ini kita akan menerima persembahan pujian dari SD Kristen Petra 9 yang akan membawakan pujian Semesta Bernyanyi. Adik-adik ini adalah siswa-siswi kelas 3 sampai kelas 5 SD dan mereka ingin berbagi kesaksian tentang keagungan Tuhan kepada kita di GKJ Condong Catur ini. Semesta Bernyanyi. Alam raya menyanyikan kemuliaannya. Cakrawala memasyurkan karya tangannya. Cakrawala
itu tadi teman-teman kita, adik-adik kita, anak-anak kita dari SD Kristen Petra 9 Surabaya, mewakili saudara-saudara dari GKJ Condong Catur, kami mengucapkan terima kasih buat pelayanannya. Kiranya teman-teman yang terlibat di dalam choir tadi semakin diberkati Tuhan dan semakin dimampukan menjadi berkat bagi sesama di sekitar. Dan mari kita beri salam dari Jogja untuk mereka. Salam, terima kasih. Kini marilah kita bersatu di dalam doa memanjatkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami ketika seringkali kami menghayati percaya kepada Kristus, beriman kepada Kristus adalah terutama ihwal yang bersifat kognitif atau afektif semata. Dan pada saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur karena lewat kesaksian penulis Injil Yohanes kami diingatkan bahwa percaya kepada Kristus adalah juga bahkan terutama melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Kristus sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini kami sungguh memohon kepada kami, Engkau berikan kemampuan untuk menjadi pembawa-pembawa damai. Bila terjadi kebencian ya Tuhan, jadikanlah kami pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, mampukanlah kami membawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan di antara kami atau di sekitar kami, mampukanlah kami membawa kerukunan. Ketika terjadi kebimbangan, mampukanlah kami hadir untuk memberi keteguhan. Bila terjadi kesesatan, mampukanlah kami hadir sebagai pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, mampukanlah kami hadir untuk menyalakan harapan. Dan bila terjadi kesedihan, mampukanlah kami hadir untuk berbagi kegembiraan. Bila ada kegelapan yang pekat, yang menyelimuti, mampukanlah kami, kendati terbatas dan lemah ini, untuk membawa terang. Dan Tuhan, mampukanlah kami untuk senantiasa belajar dari Sang Kristus sendiri, yang lebih ingin menghibur daripada dihibur, yang lebih rindu memahami daripada dipahami, yang lebih bersedia mencintai daripada dicintai. Dan ajarkanlah kami untuk bisa senantiasa menghayati dan menghidupi bahwa dengan memberi sejatinya kami menerima. Dengan mengampuni sejatinya kami diampuni. Dengan berkorban sejatinya kami bangkit lagi. Itulah doa dan harapan kami ya Tuhan, yang kami pasrahkan di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih, bersama umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Saudari dan saudaraku, telah tiba saatnya bagi kita untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Adapun nas pembimbing yang mendasari pengaturan persembahan kita terambil dari Efesus 5 ayat 20 sampai dengan 21 yang demikian firman-Nya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kini marilah kita iringi penghaturan persembahan kita dengan nyanyikanlah Kidung Baru 208 bait 1 dan 3, tabur waktu pagi. Adapun bait yang ketiga akan kita nyanyikan setelah penghaturan persembahan sembari bangkit berdiri. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Walau sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa untuk mengaturkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, sumber dari segala sumber berkat dalam kehidupan kami, pada saat ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur, karena pada saat ini Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali beribadah. Walaupun kami beribadah di rumah bersama keluarga, tapi kami percaya di mana 2, 3 orang berkumpul, Tuhan beserta kami semuanya. Ya Tuhan, sebagai bentuk ucapan syukur kami pada saat ini, kami sudah memberikan persembahan sebagian kecil dari berkat-berkat Tuhan yang sudah diberikan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan ini ya Tuhan.
biarlah persembahan yang telah kami berikan dapat menjadikan pelayanan kami terbentang semakin luas. Ya Tuhan, pada saat ini Tuhan juga sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Lisang Anggoro Eliarso. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan kepada kami semua, biarlah kami dapat semakin serupa dengan Allah. Ya Tuhan, pada saat ini, di dalam kondisi saat ini, kami serahkan kehidupan kami, biarlah Tuhan selalu menyertai sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami sehari-hari dengan penuh semangat. Ya Tuhan, setelah kami menyelesaikan ibadah pada saat ini, biarlah kami semakin tekun akan Engkau Tuhan, semakin kuat iman kami untuk mengikut Tuhan. Ya Tuhan, apabila di dalam ibadah pada saat ini, ataupun kami dalam memberikan persembahan, ada kesalahan dan dosa, kiranya Tuhan mengampuninya. Terima kasih ya Tuhan, semua doa dan permohonan ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih, kita telah tiba di penghujung ibadah ini. Kini saatnya kita menerima pengutusan dari Tuhan. Kita pun akan menerima berkat Tuhan yang akan memampukan kita menjadi saksi-saksi Kristus bagi dan di tengah dunia yang penuh cemar. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Marilah kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini marilah kita memasuki kehidupan sehari kita dalam damai sejahtera Tuhan. Dan marilah kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
dalam